Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Gadis itu semakin tertegun karena tidak pernah mengira demikian rumit dan banyak liku-likunya tentang cinta. Cinta tidak mungkin sama sekali kalau hanya sepihak. Tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Cinta asmara baru lengkap kalau dirasakan kedua pihak, yaitu saling mencinta. Sedangkan engkau dan si kedok hitam itu, kurasa hanya engkau yang mencintanya karena kagum tadi. Aku tidak tahu apakah dia juga mencintamu, Mawar. Bagaimana kalau kemudian ternyata bahwa dia tidak mencintamu, tidak ingin menjadi suamimu bahkan menolak usul perjodohan antara kalian? Hal itu bukan tidak mungkin terjadi, misalnya, bagaimana kalau pendekar itu sudah beristri, atau kalau dia sudah mempunyai kekasih lain? Mawarsih terbelalak. Sungguh merupakan kemungkinan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Ngeri ia membayangkan bahwa si kedok hitam sudah beristri, bahwa dia tidak mencintanya dan mencinta gadis lain. Tapi aku yakin dia mencintaku, Bapak. Bagaimana engkau dapat yakin? Apakah dia pernah mengaku cinta padamu? Mawarsi menggelang kepala dan tersenyum. Terbayang kecupan pada dahinya itu. Kecupan yang hangat dan mesra. Akan tetapi dia merasa malu untuk menceritakan hal itu, biar kepada bapaknya sekalipun. Aku yakin karena aku dapat merasakannya, Bapak. Begitukah? Jadi, bagaimana dengan perasaan cintamu terhadap si kedok hitam setelah percakapan kita ini? Kisi Duening memancing sambil memandang wajah putrinya dengan perasaan cinta dan bangga. Putrinya begini cantik menarik. Tentu para pemuda akan berlomba memperebutkan hatinya. Bagaimana, ya? Mawarsih termenung. Setelah mendengar kata-kata Bapak, aku menjadi bimbang dan harus mengakui bahwa cintaku memang bersyarat, Bapak. Semua kebaikan yang ada pada si kedok hitam harus pula ditambah dengan syarat lain, yaitu bahwa dia harus tidak cacat jasmani seperti Bapak bayangkan tadi, tidak buruk menjijikkan, dan dia harus masih perjaka dan hanya mencintaku seorang. Hahaha, berarti engkau belum dapat menyatakan bahwa engkau sudah sepenuhnya mencintanya, bukankah begitu? Bapak, semua ini membuat aku merasa bingung dan bimbang. Tidak perlu bimbang, tidak perlu cemas, Angger. Memang semua cinta manusia mengandung nafsu, karenanya pasti mengandung pamrih demi kesenangan diri pribadi. Hanya cinta Tuhan yang sajalah yang suci dan tanpa pamrih. Tidak pilih kasih, tidak ada satupun yang diabaikan. Cinta manusia selalu berpamrih. Kukira cinta orang tua kepada anaknya tidak berpamrih, Bapak. Betapapun buruknya si anak, biar cacat sekalipun, orang tua akan tetap mencintanya. Kisi Duening tersenyum. Mungkin lebih sedikit kadar nafsunya dibandingkan cinta asmara, anakku, akan tetapi, tidak ada cinta manusia, baik orang tua kepada anak sekalipun yang tanpa syarat dan tanpa pamrih. Wah! Kalau begitu, apakah cinta Bapak terhadap diriku juga bersyarat dan berpamrih? Gadis itu menatap wajah ayahnya dengan sinar mata menantang. Ia yakin benar akan besarnya kasih sayang ayahnya kepada dirinya, apalagi semenjak ibunya tiada. Kisi Duening mengangguk-angguk dan tersenyum, lalu mengelus kepala putrinya, karena engkau anak baik, menyenangkan, maka cinta kasihku kepadamu juga tumpu kundung. Akan tetapi andai kata engkau tidak seperti sekarang ini, andai kata engkau menjadi anak yang binal, jahat, murtad dan tidak mentaatiku, aku sangsi apakah cinta kasih itu dapat kupertahankan. Ketahuilah anakku. Kita semua, baik selaku orang tua selaku anak, selaku kekasih, selaku suami atau istri, selaku sahabat dan selanjutnya, kita semua ini mencinta dengan pamrih disenangkan. Seorang ayah atau ibu mencinta anaknya dengan syarat agar anaknya itu menjadi anak baik, penurut, taat, berbakti dan menyayang orang tua. Demikian pula seorang anak terhadap orang tuanya. Dapatkah seorang anak mencinta orang tuanya yang tidak mengurusinya, bahkan menekannya terlalu keras, menyiksanya? Dapatkah seorang suami atau istri mencinta pasangannya itu kalau pasangannya membencinya? Tidak. Mau melayaninya dan tidak menyenangkan hatinya. Dapatkah seseorang mencinta sahabatnya kalau sahabat itu merugikannya atau mencelakakannya? Nah,
semua cinta manusia berpamrih, betapapun murni cinta itu diakuinya. Hanya kasih sayang Allah yang Maha Kasih sajalah yang suci murni. Setiap makhluk, dari yang terkecil sampai yang terbesar, bahkan dari orang yang paling baik sampai yang paling jahat, semua mendapatkan berkahnya. Tanpa adanya berkah Tuhan, tidak satupun makhluk dapat hidup dan menikmati hidupnya. Ah, kalau begitu cinta manusia itu palsu, alangkah rendahnya. Bukan palsu, anakku. Memang demikianlah sifat segala sesuatu yang didorong nafsu. Akan tetapi hal itu wajar saja karena memang manusia hidup tidak mungkin dipisahkan dari nafsu. Hanya bedanya, kita memperalat nafsu ataukah sebaliknya kita diperalat nafsu. Kalau kita yang memperalat nafsu, maka nafsu menjadi pendorong kehidupan yang amat penting dan bermanfaat. Kalau sebaliknya kita yang diperalat nafsu, kita terseret ke dalam kesesatan dan kesengsaraan menanti kita di ujung sana. Wah, percakapan kita tentang cinta ini membuat aku jadi takut untuk mencinta seseorang, Bapak. Hus, jangan begitu, Nini. Yang kita bicarakan tadi hanya dipandang dari segi nafsu saja, segi buruknya. Akan tetapi di dalam cinta kasih atau lebih tepat kita sebut cinta asmara, yaitu antara pria dan wanita, terdapat sesuatu yang lebih halus, lebih indah, walaupun hanya sekelumit namun merupakan berkah dari keagungan Allah. Perasaan suci dalam cinta asmara ini membuat kita merasa iba, membuat kita ingin selalu menyenangkan hatinya, ingin membahagiakannya, ingin membelanya. Sebetulnya aku sendiri sedang bingung menghadapi dua orang pria yang selalu mengusik hatiku, Bapak. Yang pertama adalah si kedok hitam yang biarpun belum pernah kulihat wajahnya, akan tetapi telah membuat hatiku tertarik sekali kepadanya. Dan yang kedua adalah, gadis itu tidak melanjutkan, tiba-tiba merasa malu kepada dirinya sendiri, kenapa sebagai seorang dara ia mengaku kepada ayahnya bahwa ia mencinta dua orang pria. Sungguh tidak pantas dan memalukan sekali rasanya, maka ia tidak dapat melanjutkan. Agaknya aku dapat menduganya, Mawar. Mawarsih mengangkat muka menatap wajah ayahnya. Benarkah Bapak dapat menduganya? Kisinduening tersenyum dan mengangguk. Pemuda yang menjadi tukang kuda di Ponorogo, bernama Banuaji itu, bukan? Kedua pipi itu menjadi merah kembali. Bapak serba tahu saja. Mawar, aku adalah ayahmu yang melihat engkau bertumbuh sejak kecil menjadi dewasa. Tentu saja aku mengenal semua keadaan hatimu. Ketika engkau nekat keluar dari tempat persembunyian ketika melihat pemuda itu, dihajar oleh Brantoko, aku sudah tahu bahwa engkau tentu mencinta pemuda itu. Tidak mengherankan kalau engkau tertarik kepada dua orang muda itu karena mereka keduanya pernah menolongmu. Akan tetapi, terus terang saja, pilihanmu itu, kedua-duanya, membuat aku kurang puas, Mawar. Bapak, si kedok hitam memang seorang pemuda pendekar perkasa yang agaknya memiliki aji kesaktian yang bahkan jauh melampaui tingkatku dan aku akan merasa bangga dan tenang kalau engkau bersuamikan seorang pria yang demikian saktinya. Akan tetapi sayang, kita belum melihat wajahnya dan tidak tahu siapa dia. Adapun pemuda kedua, Banuaji itu. Memang kulihat dia itu tampan dan tabah, pemberani dan setia sehingga biar disiksa pun tidak mau mengkhianatimu. Akan tetapi, aku kecewa karena dia hanyalah seorang pemuda biasa, yang hanya memiliki keberanian saja, seorang pemuda yang lemah dan tidak memiliki kedikdayaan. Bagaimana seorang suami seperti dia itu akan mampu melindungimu? Agaknya tidak ada seorang pun di dunia ini yang tanpa kekurangan, Bapak. Setiap manusia tentu ada kelebihan atau kekurangan masing-masing. Bagaimana mungkin kita mengharapkan dapat bertemu seseorang yang sempurna? Aku mengerti, dan bukan itu maksudku. Aku pun tidak gila untuk menuntut seorang calon mantu yang sempurna. Akan tetapi, kita harus bisa mendapatkan yang sebaiknya untukmu. Kita belum yakin siapa di antara kedua pemuda itu yang mencintamu, kalau kita boleh katakan si kedok hitam seorang pemuda. Karena itu, kalau engkau setuju, bapakmu ini akan mengadakan sayembara, yaitu menurut syarat kita semula. Kita mengadakan sayembara bahwa siapa yang mampu mengalahkan engkau dan aku, dialah yang pantas menjadi suamimu. Nah, kalau sayembara itu kita siarkan, tentu akan terdengar pula oleh si kedok hitam dan Banuaji, dan kalau mereka berdua benar mencintamu, tentu mereka akan datang mengikuti sayembara. Bagaimana pendapatmu? Mawarsih merasa setuju. Kiranya itu hanya merupakan satu cara terbaik untuk menarik perhatian dua orang pria yang dirindukannya itu. Kalau yang muncul pria lain, ia dan ayahnya akan mampu menolak mereka dan mengalahkan mereka.
Terserah kepada Bapak saja, kata